Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin kue sus. Resepnya anti gagal banget dari Ibu Tintin Rainer. Resep ini banyak digunakan untuk ide jualan. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Siapkan panci, beri 100 ml air, 150 ml susu cair, kemudian 1/4 sendok makan garam, setengah sendok makan gula pasir, 100 gram margarin, boleh juga diganti butter. Diaduk-aduk sampai margarinnya larut. Teman-teman, saya menggunakan panci dari Stand Cookware, ini sudah coating granit. Pancinya serbaguna banget. Setelah margarinnya mencair, tambahkan tepung terigu protein sedang yang sudah dicampur dengan tepung terigu protein tinggi, lalu diaduk-aduk. Posisi kompor dimatikan ya. Diaduk sampai rata. Setelah rata, nyalakan lagi kompornya sebentar. Kemudian, matikan kompornya dan pindahkan adonan ke wadah lain. Biarkan sampai hangat-hangat kuku. Siapkan 4 butir telur ukuran besar. Kemudian, setelah adonan hangat-hangat kuku, di mixer, masukkan telur satu persatu dengan kecepatan rendah. Di sini adalah tahap penting pertama keberhasilan kue sus. Masukkan telur satu persatu. Kemudian di mixer sampai teksturnya lunglai. Kita tunggu ya sampai teksturnya lunglai. Kalau belum lunglai, silakan ambil telur, dipecahkan kemudian dikocok. Tambahkan setengah sendok makan atau 1 sendok makan sampai adonannya lunglai. Karena adonannya tuh harus benar-benar jatuh seperti ini. Nah, begini ya teman-teman ya. Kalau misalnya telurnya dirasa kurang, silakan tambahkan sedikit setengah sendok atau 1 sendok makan. Kemudian masukkan ke dalam plastik atau piping bag. Saya menggunakan split 8 lubang atau pisaunya ada 8. Kemudian dicetak. Semakin bagus kita mencetak, semakin hasilnya bagus juga. Panaskan oven kurang lebih 10 menit yang lalu di suhu 200 derajat, apinya atas bawah. Kemudian masukkan loyang ke posisi di tengah atau jangan terlalu tinggi mendekati api atas, nanti gosong. Di oven sampai warnanya kecoklatan dan kokoh. Teman-teman, sambil menunggu kuenya naik, sekarang kita siapkan isiannya. 3 butir kuning telur, tambahkan 50 sampai 55 gram gula pasir atau sekitar 4 sendok makan penuh. Di mixer sampai warnanya putih atau sampai gulanya larut. Saya menggunakan mixer dari Mitoshiba Elektronik. Hand mixer ini mempunyai kekuatan turbo, jadi kerjanya cepat. Dan tentu saja hemat watt. Kalau sudah selesai, siapkan panci, beri susu cair, dipanaskan sampai hangat-hangat kuku. Lalu diaduk-aduk, ambil sebagian susu cair ke dalam adonan telur, diaduk-aduk.
Kemudian setelah agak mencair gulanya dimasukkan ke dalam panci. Digabung kemudian dimasak sampai mendidih. Tambahkan 1 sendok teh vanilla essence atau vanilla bubuk. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan penuh margarin. Kalau suka asin, boleh ditambahkan sejumput garam. Kemudian, masukkan 2 sendok makan tepung terigu protein sedang atau serbaguna. Dimasak sampai kuahnya mengental. Di sini silakan tes rasa, kalau kurang gurih, asin, manis, monggo ditambahkan. Disaring supaya lembut isiannya. Kemudian masukkan ke dalam plastik. Lebih enak lagi kalau disimpan di dalam kulkas sebelum dimasukkan ke dalam kue sus. Kita kembali lagi ke oven. Ini kuenya sudah mulai naik. Kalau bentuknya sudah kokoh, benar-benar kokoh, warnanya agak kecoklatan, suhunya diturunkan menjadi 180 derajat. Teman-teman, ini tidak boleh dibuka ya, tutup ovennya sampai benar-benar kuenya tuh matang. Kemudian kalau warnanya sudah mulai coklat, benar-benar dark brown gitu, suhunya diturunkan lagi menjadi kurang lebih 170 derajat. Nah, di tahap ini kita tunggu sampai warnanya benar-benar tepat untuk dikeluarkan dari oven. Oven yang saya pakai adalah oven dari Mito Chiba Elektronik, kodenya MO777, oven listrik hemat watt dan tampilannya ciamik banget dengan wooden handle yang kekinian banget. Baiklah, kuenya sudah matang, ini sudah kokoh, merkah-merkah seperti ini, tidak mudah kempes. Setelah itu dibentuk lagi cetakan berikutnya. Teman-teman, silakan dicoba ya. Ini resepnya andalan banget. Pokoknya anti gagal. Mari kita buka. Wow. Dia berongga. Kalau berongga kemudian kokoh, itu tandanya kue susnya berhasil. Masukkan isiannya. Selamat mencoba teman-teman. Selamat berjualan dengan resep ini. Resep ini adalah andalan semua orang yang sudah banyak banget dicoba. Rasanya enak, manisnya pas. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Yang mau jualan, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duitnya kumpul. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dan ini adalah panggangan yang kedua. Semakin cantik membentuknya, akan semakin cantik hasilnya.